nama saya Rizky Pagastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Intelligence dan Data Warehouse dengan ERD Purchasing. Nama saya 12.02.174.021. Nah, di sini kita lanjut. Oke. Untuk Business Intelligence Business Intelligence adalah sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Selama proses ekstraksi juga dapat dilakukan transformasi dengan menerapkan berbagai formula, agregasi, hingga validasi sehingga dapat data yang sesuai dengan kepentingan analisis bisnis. Selanjutnya, data di warehouse diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses data mining sehingga didapat berbagai kecenderungan atau pattern dari data yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan yang tepat dan efektif. Nah, untuk data warehouse sendiri data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen dan diolah menjadi informasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami untuk kepentingan strategi bisnis. Untuk OLTP sendiri, pengertiannya adalah OLTP sendiri adalah Online Transaction Processing. OLTP ini adalah merupakan data operasional di mana data yang terlibat dalam pengoperasian sistem tertentu dan hal itu ditandai transaksi online sederhana seperti ada insert, update, delete gitu. Nah, sistem yang dilakukan OLTP adalah melakukan query secara cepat. Data mudah untuk diperbaiki, menjaga integritas data dalam lingkungan multi akses dan efektivitas yang diukur dengan jumlah transaksi per detik. Selain itu, dalam sistem OLTP adalah data sering diperbarui untuk mencegah redundansi data, untuk mencegah pembaruan anomali tabel database yang dinormalisasi, yang membuat penulisan operasi di tabel database lebih efisien. OLTP berorientasi pada proses yang memproses suatu transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Nah, di sini ada ERD Purchasing. Nah, di vendor itu ada primary key dan foreign key 1, yaitu Business Entity ID. Nah, di dalamnya ada account number, name, credit rating, preferred vendor status, active flag, purchasing web service URL, dan modified date. Nah, di dalam ship method ada primary key-nya ship method ID, dan ada name, ada ship base, ada ship rate, row GUID, dan modified date. Nah, untuk di produk vendor sendiri ada primary key dan foreign key 3, yaitu Business Entity ID. Dan primary key-nya juga ada, primary dan foreign key satunya juga ada product ID. Di dalamnya juga foreign key 2-nya ada average lead time, standard price, last receipt cost, last receipt date, minimal order quantity, ada max order quantity, on order quantity, dan juga ada unit measure code dan modified date untuk foreign key 2-nya. Nah, untuk di purchase order header ada primary key, purchase order ID. Foreign key 1-nya ada ship method ID, foreign key 4-nya ada vendor ID. Di dalamnya juga ada revision number, status, order date, ship date, subtotal, tax amount atau banyaknya pajak, freight, total due, sama modified date. Nah, itu tadi di purchase order header. Nah, sekarang di purchase order detail ada primary key dan foreign key 2, yaitu purchase order ID. Untuk primary key-nya ada purchase order detail ID, ada foreign key 1-nya yaitu due date, di dalamnya ada due date, order quantity, dan foreign key-nya ada product ID.
Ada di situ juga unit price, line total, received quantity, rejected quantity, stock quantity, dan modified date. Nah, di sini penggunaannya itu juga dari produk vendor ada ke vendor, di purchase order here ada juga isi method, dan purchase order detail menuju ke purchase order header. Terima kasih.